Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Kita kembali mendengarkan renungan harian tanggal 3 Maret 2022. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan lagu pujian berikut. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Allah yang sungguh baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap saat Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur kami bangun dari istirahat kami Tuhan dalam suasana sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami terlebih dahulu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terdapat di dalam Markus 11 ayat 9. Demikian bunyinya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dia dari belakang berseru, Hosyanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi kami akan bacakan, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosyanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kunjungan ke daerah-daerah Bapak Presiden Jokowi selalu disambut dengan gembira, selalu disambut dengan banyak orang karena mereka sangat mencintai pemimpinnya, sangat mencintai presidennya. Itulah tanda mereka bahwa mereka menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih dalam nas pada pagi hari ini, di mana Yesus disambut dengan sorak-sorai, dengan sukacita ketika Yesus berangkat bersama-sama dengan muridnya. Orang-orang banyak mengatakan Hosyanna, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Dalam nas ini saudara-saudara, Hosyanna artinya selamatkanlah kami. Orang-orang banyak berpikir pada saat itu kedatangan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dari Kaisar Romawi, karena mereka sangat tertindas oleh kerajaan Romawi. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa yang mereka pikirkan tidaklah seketika itu mereka menikmati kebebasan dari kerajaan Romawi. Seperti dikatakan di atas, sorak-sorai mereka berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Itulah anti klimaks dari orang-orang banyak. Mereka memikirkan hal-hal duniawi, mereka memikirkan kerajaan duniawi, sehingga kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka sepertinya dalam pikiran mereka akan membawa kelepasan, membawa damai sejahtera dari duniawi seketika. Tetapi tujuan kehadiran Allah, tujuan kehadiran Yesus dalam dunia adalah untuk melepaskan mereka dari hukuman kekal, hukuman yang selama-lamanya, dan membebaskan mereka dari dosa dan maut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, inilah yang dikatakan anomali pada saat itu. Seketika mereka mengatakan Hosyanna, sorak-sorai bagi Yesus Kristus yang hadir dalam tempat mereka, dan seketika itu mengatakan salibkan dia di depan mahkamah Pilatus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, seringkali juga kita mengalami hal seperti ini. Ketika kita setia di dalam kehidupan kita kepada Kristus,
ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita, namun terkadang kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, terkadang kita mengalami di luar batas kemampuan kita berbalik meninggalkan Yesus. Ada banyak sekarang saudara-saudara yang terjadi di dunia ini. Mereka meninggalkan Yesus, mereka mensalibkan Yesus oleh karena harta, karena ekonomi, karena dunia ini, sehingga mereka meninggalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Banyak anak-anak Tuhan sekarang yang berpaling pelayanannya sehingga tidak bergairah lagi untuk melayani Kristus, karena harapan mereka adalah harapan yang semu untuk mengikuti Yesus. Tetapi harapan yang abadi, yaitu mengikuti Yesus, adalah ya dan amin, dan setia sampai selama-lamanya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tetap setia dan menandalani kehidupan Kristus yang dimanakan Hosianna, karena Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman kekal untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengatakan Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan, karena Tuhan adalah keselamatan bagi manusia. Mesias artinya menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang diselamatkan oleh Kristus atas kematian di kayu salib. Walaupun kita sering kecewa, sering kita mengalami kepahitan, tetapi jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan sekali-sekali menyalibkan Yesus di dalam kehidupanmu, tetapi serukanlah Hosianna, Hosianna bagi dia yang datang dalam Tuhan. Karena keselamatan, bahwa Hosianna adalah hadiah yang terindah di dalam Tuhan yang diberikan kepada orang percaya. Oleh karena itu, hari ini tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, yakin dan percaya bahwa itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman yang telah kami dengarkan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami supaya tetap bersorak-sorai di dalam nama-Mu saja Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun bekerja Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami, gereja-Mu HGB Jalan Lurah, Tuhanlah yang tetap membimbing mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan, supaya Tuhan hadir dalam hidup mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunilah dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.